Today. Jadi sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita dan kita akan masuk ke dalam satu aturan yang paling basic yang pertama ya yang disebut sebagai aturan perkalian. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam definisi. Jadi di sini karena kita sedang bicara tentang pencacahan, maka pencacahan itu sebetulnya biasanya terkait dengan sebuah pekerjaan ya. Pekerjaan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah pekerjaan dan ternyata pekerjaan itu bisa dipecah menjadi dua sub pekerjaan atau sub proses seperti itu. Sub proses yang dilakukan secara serial. Nah, ini adalah kata kuncinya. Serial itu artinya secara berturut-turut. Ya, jadi sebagai eh, ilustrasi, misalkan pekerjaan ini task seperti ini ya. Maka ini tasknya ini kan ya ada input dan ada output kira-kira seperti ini. Maka pekerjaan ini eh, kita bisa pecah, pekerjaan yang besar kita pecah menjadi dua pekerjaan yang lebih kecil. Ya, jadi di sini ada task satu, kemudian ada task dua, dan ini sifatnya adalah serial. Jadi task satu harus diselesaikan dulu, baru bisa melakukan task yang kedua. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ya, ini saya kasih kotak supaya Anda ada gambaran. Jadi di sini misalkan ini adalah task satu, ini adalah task yang kedua. Proses yang pertama misalkan ini adalah T1, proses yang kedua adalah T2. Misalkan masing-masing proses itu dideskripsikan oleh himpunan masing-masing. Ya, jadi T1 itu dideskripsikan oleh himpunan A, T2 itu dideskripsikan oleh himpunan B. Jadi himpunan ini sebetulnya menghimpun semua kemungkinan cara ya dari masing-masing sub pekerjaan. Maka kalau kita ingin bertanya ya, kalau pekerjaan aslinya, pekerjaan tersebut secara keseluruhan dikerjakan, itu dideskripsikan oleh himpunan apa? Jawabannya adalah himpunan dari perkaliannya. A kali B, tapi ini perkalian dalam sense Kartesian ya, sebagaimana Anda sudah pelajari. Maka perkalian Kartesian ini akan berupa sebuah tuplet. Nah, jadi A, B seperti ini, di mana A ini, A kecil itu adalah anggota himpunan A, B kecil adalah himpunan B, dan ini sifatnya semua, begitu. Atau dengan kata lain, karena kita bicara tentang pencacahan, maka cacahnya dari pekerjaan ini, total kemungkinannya itu ya simply perkalian dari kardinalitas A dengan kardinalitas B. Nah, jadi di sini eh, cara logika berpikirnya seperti ini. Dan di sini saya kasih emphasis gitu ya, bahwa di sini kita punya sebuah operator logika yang relevan. Jadi karena kita punya dua sub pekerjaan itu digabung gitu ya, tapi dengan operator apa? Jawabannya adalah AND. Jadi dua-duanya ini harus dilakukan. Tidak boleh pilih salah satu saja. Nanti kalau pilih salah satu itu nanti kontrasnya dengan aturan yang lain. Ya, di next slide. Kita lihat contoh yang lebih konkret. Nah, ini contoh mirip atau sebenarnya sama persis gitu ya dengan slide sebelumnya, melabeli bangku. Ya, jadi di sini pekerjaannya pertama-tama kita perlu identifikasi dulu ya. Karena ini kan konteksnya cerita tentang task gitu ya, tentang pekerjaan, maka sebetulnya dalam kasus contoh ini, pekerjaan yang mau dicacah itu apa sih? Nah, di sini kita boleh baca dulu ya. Di sini dia tanya cara apa sih melabeli bangku. Ya, jadi kita tulis pekerjaannya adalah melabeli bangku. Melabeli bangku ya, seperti ini. Nah, kita akan coba cocok-cocokin gitu ya dengan format yang ada di dalam kotak di sini. Katanya kalau kita punya pekerjaan dan kita bisa pecah menjadi dua subproses yang serial, kita
bisa tinggal kalikan saja. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa tidak pekerjaan ini kita pecah? Ya, kita coba pecah menjadi dua sub pekerjaan. Ya, T1-nya ini apa gitu. Kemudian T2-nya ini apa. Nah, sekarang kita boleh selidiki lagi. Ternyata melabelinya ini menggunakan dua digit. Ya, jadi di sini boleh tidak kalau saya tulis seperti ini. Ya, jadi T1 ini adalah tulis digit pertama. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah menuliskan digit berikutnya, yaitu digit kedua. Nah, sekarang kita boleh lihat bahwa kedua sub pekerjaan ini sifatnya seperti apa sih? Sifatnya serial, betul tidak? Jadi kita tidak bisa memilih, ya sudah, T1 saja, T2-nya tidak dilakukan. Nggak bisa, kan dia pengennya harus dua digit ya. Jadi dua-duanya harus dilakukan dan ini sifatnya serial. Oke, demikian. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat, kita akan coba definisikan dulu nih himpunannya. Ya, tadi katanya, bentar ini, apakah update ya? Oke, kita ulangi sedikit ya. Ya, jadi kita bisa lihat ya bahwa pekerjaan ini kan bisa dipecah ya menjadi dua digit. Ya, jadi digit yang pertama kita beri nama itu adalah tugas T1, kemudian digit kedua itu adalah tugas T2. Nah, maka dari situ kita akan bisa melihat bahwa kedua subtugas ini sifatnya itu serial. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu definisi himpunan cara masing-masing subtugas. Ya, misalkan A ini adalah himpunan cara untuk menulis digit pertamanya, kemudian B ini adalah sama himpunan berapa banyak cara menulis untuk digit yang kedua. Maka di sini kita bisa lihat ya, cacahnya dari himpunan A itu berapa sih? Katanya digit pertama ini adalah apa tuh? Digit pertama berupa huruf kapital. Berarti di sini isinya adalah huruf A, huruf B, huruf B besar gitu ya. Semua huruf kapital sampai Z. Nah, cacahnya ada berapa? Kita tahu huruf kapital itu ada 26. Sementara si B-nya ini katanya adalah himpunan apa tuh? Angka dari 0 sampai 9. Nah, ya sudah tulis saja. Jadi ini adalah 0, 1, lalala, sampai 9, begitu ya. Maka cacahnya tentu di sini ada 10 objek. Jadi sekarang pekerjaan banyak cara melakukan tugas utama yang tadi, melakukan tugas, itu adalah cacahnya dari A.
kali B. Atau dengan kata lain ya simply kardinalitas A dikalikan kardinalitas B. Menjadi apa? 26 dikali 10, which is 260 cara. Jadi Anda boleh simpulkan sekarang, banyak cara melabeli adalah 260. Nah, jadi di sini kita lihat lagi bahwa kita tidak sedang mendaftarkan satu-satu gitu kan ya. Labelnya kita nggak tuliskan satu-satu ya. Tetapi kita menggunakan teknik secara abstraksi seperti ini. Ya, dari sana, dari teknik ini kita bisa langsung tahu nih tanpa perlu melist down satu-satu. Habis di list down terus dihitung pakai jari lagi. Nah, itu aduh capek sekali ya. Tetapi dengan kita memiliki memahami cara kerja aturan perkalian seperti ini, maka kita bisa mempercepat hidup kita asal kita bisa menerapkannya sesuai dengan tepat guna. Ya, demikian kita akan lihat di video selanjutnya untuk aturan yang lain.